Kami bersyukur Allah kami adalah Allah yang sempurna dan kudus. Karena di dalam kesempurnaan-Mu ya Tuhan, Engkau menolong dan memelihara kami yang tidak sempurna. Perjalanan iman kami penuh dengan kekhawatiran bahkan ketakutan. Tetapi kami tahu Engkau memberikan Allah Roh Kudus untuk menguatkan dan menopang setiap kami. Kami bersyukur karena hidup kami yang sementara ini, Tuhan garansi dengan kekekalan yang tidak bisa hilang oleh apapun. Kami bersyukur Engkau memberikan penolong dan penghibur buat kami yang tidak pergi di dalam kondisi apapun, tetapi tetap tinggal diam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini adalah hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Anak saya kemarin saya tanya, "Nyuh, Pentakosta itu apa?" Kelahiran Tuhan Yesus. Jawabnya sambil main tab gitu ya. Ngawur aja. Pentakosta kok hari kelahiran. Hari ini sekolah minggu juga ceritanya sama. Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema karya Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tema yang mungkin jarang kita bicarakan, bahkan kalau kita berdoa munculnya di hari Minggu ketika di Votum dan doksologi begitu ya. Atau mau baca Alkitab, kita minta tolong Roh Kudus. Tetapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak penting. Bukan berarti yang tidak nampak itu tidak penting. Penting. Karena Tuhan Yesus yang menjanjikan itu kepada kita. Saya mengajak kita membuka Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Bapak Ibu kita membaca bergantian, saya ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara silakan membaca ayat yang genap sampai ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12, demikianlah firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Pentakosta adalah titik awal di mana kekristenan itu terbuka untuk disaksikan. Pentakosta itu menjadi titik awal bagaimana orang-orang percaya, murid-murid Kristus, hidupnya dilihat dengan sangat telanjang. Orang melihat dengan begitu bebas, begitu, seolah-olah begitu. Mereka tidak di dalam ketakutan, padahal situasinya ketika hari Pentakosta,
Menjadi orang Kristen itu sulit. Menjadi orang percaya itu sulit. Mereka harus bersembunyi. Tetapi pada faktanya mereka terbuka, hidupnya dilihat oleh orang lain. Mereka menyaksikan dengan terbuka di depan orang banyak. Sekalipun konsekuensinya adalah mereka mengalami kesulitan. Mengapa demikian? Karena itu berbanding jauh terbalik dengan situasi sebelum Yesus bangkit atau sebelum Pentakosta. Waktu Yesus mati, mereka pada ketakutan. Mereka pada tiarap, mereka pada sembunyi begitu. Tetapi Pentakosta menjadi satu titik awal, titik balik di mana kekristenan disaksikan dengan sangat terbuka dan orang melihatnya dengan mata yang telanjang. Bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghidupi imannya di dalam Kristus. Hari ini saya akan mengajak kita merenungkan dua hal. Karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Kita tidak banyak bicara tentang Roh Kudus, bukan berarti itu harus ditiadakan, harus diabaikan. Karena Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 14 dia berjanji, aku akan memberikan penolong. Aku akan memberikan penghibur ketika aku akan meninggalkan dunia ini. Satu janji dengan pribadi yang sama, dengan kualitas yang sama begitu. Tetapi dengan tujuan adalah supaya orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang-orang percaya tahu jalan keselamatan itu ada di siapa. Maka Roh Kudus itu diberikan. Bukan sesuatu yang levelnya lebih rendah dari Tuhan Yesus, tidak. Tetapi pribadi yang tidak kelihatan, yang hadir di dalam diri orang-orang percaya. Bapak Ibu, yang pertama yang akan kita renungkan adalah saat kita percaya dan terus mengalami pertobatan, itu adalah karya Roh Kudus. Saat kita percaya, saat kita lahir baru, begitu. Lahir baru itu artinya percaya Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada jalan lain. Yesus yang mati dan bangkit itu yang memastikan hidup saya ketika meninggalkan dunia ini, saya dipastikan oleh karena iman di dalam Kristus, saya milik Tuhan. Itu yang dimaksud dengan lahir baru. Itu yang disebut dengan percaya Yesus. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Ketika orang memutuskan ada satu momen, dia terbuka hati dan hidupnya mengakui Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Bapak Ibu, di bagian yang kita baca, kita melihat itu Apolos dan para murid-murid begitu. Mereka adalah orang-orang yang pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Maka ketika Rasul Paulus bertanya, dibaptis dengan baptisan mana kalian? Kira-kira begitu. Dengan baptisan Yohanes. Lalu Paulus, itu baptisan pertobatan. Yang dulu hidupnya buruk, sekarang jadi baik. Tapi itu bukan lahir baru. Mereka mengajar. Mereka ada di dalam komunitas orang percaya. Tapi baptisan mereka bukan baptisan kelahiran baru. Tetapi baptisan Yohanes yang memanggil orang untuk bertobat dari hidupnya yang lama kepada hidup yang baru. Hidup yang buruk jadi hidup yang baik. Dulu salah, sekarang jadi benar. Tetapi bukan karena mempercayai Mesias, begitu. Lalu Paulus panggil mereka dan menceritakan, kamu harus percaya kepada Dia yang adalah Mesias itu. Bapak Ibu, banyak orang Kristen mungkin begitu. Ada di gereja, ada di dalam komunitas, ada di dalam komsel. Tetapi imannya bukan iman yang mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Terlihat baik, terlihat rohani, tetapi tidak. Dia tidak milik Kristus masalahnya, sekalipun dia ada di gereja. Dia tidak milik Kristus sekalipun dia ada di komsel. Sama seperti Apolos dan teman-teman, ngajar tentang kitab suci begitu. Tetapi mereka hanya tahu baptisan Yohanes. Lalu Paulus menjelaskan dan di situ dicatat di ayat 5. Dan mereka percaya. Itu penting. Karena setelah percaya langsung mereka baptis. Bukan dibalik. Dibaptis dulu baru percaya. Bukan. Percaya dulu. Waduh, berarti ini jalan Tuhan yang benar. Yaitu percaya Yesus adalah Mesias, satu-satunya juru selamat yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang berdosa. Di titik itulah lalu mereka memberikan diri mereka dibaptis.
Ini penting Bapak Ibu. Tindakan itu selalu dimulai dari percaya dulu. Terima dulu bahwa ini adalah jalan keselamatan yang final dari seluruh yang diketahui. Bapak Ibu, kalau kita membayangkan para murid-murid Yohanes Pembaptis, dalam cerita ini begitu mudah, begitu ya. Oh iya, percaya Yesus. Bagi saya itu, karena Alkitabnya mungkin kertasnya kalau ditulis panjang, itu butuh pergumulan. Tidak mudah menaklukkan pikiran yang sudah punya kepercayaan, lalu diubah. Saya kasih contoh anak saya kemarin udah cerita. Dia ngomong habis mendengar guru selama minggunya cerita, pulang dia ngomong, "Pak, Yesus tuh gak masuk akal." Loh, kenapa Nyo? Dia naik ke surga itu enggak pakai sayap, enggak pakai tali. Gimana caranya, Pak? Ya masuk akal juga, karena dilihat manusia enggak ada yang bisa terbang, kecuali naik pesawat. Atau dikerek pakai tali, atau ada sayap begitu. Enggak masuk akal. Lalu saya bilang, tapi kamu percaya enggak Tuhan Yesus itu mati di atas salib? Percaya, Pak. 50-50 kan Bapak Ibu? Ya toh? Pikiran seperti ini masih bisa digiring, terus digiring. Sampai kepada satu titik bahwa Yesus itu masuk akal. Kalau Yesus mati di atas kayu salib itu juga masuk akal. Butuh pengetahuan yang cukup begitu. Maka penting anak-anak kita bawa ke sekolah minggu. Cerita-cerita Alkitab yang hurufnya mati akan dipakai Roh Kudus untuk menghidupkan roh, hati dan pikiran anak-anak itu. Kita nggak tahu anak-anak itu momennya kapan terima Tuhan Yesus. Anaknya Pak Alan nggak mungkin, ini anaknya Pak Alan sudah lahir baru, masih wek-wek, masih ganti pampers diganti sama papanya, mamanya. Nggak bisa. Saya baru iya. Sopo sing iso nundukkan pikirannya anak saya ini? Ya toh, terbatas kita. Guru hanya bisa menyampaikan, orang tua hanya bisa menyampaikan, hanya bisa mendorong, pengkhotbah hanya bisa memberitahu, guru sekolah minggu hanya bisa mengajar. Tetapi yang bisa menundukkan pikiran hati seseorang untuk mengakui dan percaya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat, itu pekerjaan Roh Kudus. Di sini ada anak-anak remaja yang hari ini mau baptis dewasa atau baptis. Bapak Ibu, pikiran mereka itu bukan hanya pikiran gereja dan Alkitab. Pergaulan mereka, medsos mereka jauh lebih kuat kalau ingin membuat mereka jadi lebih jahat. Siapa yang bisa membuat otak mereka, pikiran hati mereka untuk menandaskan bahwa Yesus satu-satunya Tuhan sampai dia menjadi tua, sampai dia besar? Orang tua terbatas. Karena saatnya orang tua akan membiarkan anak-anaknya itu pergi. Atau orang tuanya yang pergi. Dipanggil Tuhan dan anak-anaknya harus berjuang sendiri. Siapa yang bisa menjaga pikiran itu? Jadi ketika betul, kalau itu bukan pekerjaan Roh Kudus, 12 murid itu akan tetap di dalam keyakinannya bahwa baptisan Yohanes itu sudah cukup. Tetapi ketika Paulus menjelaskan, hati mereka terbuka. Bukankah itu pekerjaan Roh Kudus? Pekerjaan Tuhan. Saya baru lahir saja kelas 2 SMA. Padahal sekolah minggu mulai kelas 3. Tidak lewat khotbah begini Bapak Ibu. Saya masih ingat Penatua GKT 3 itu ngadakan acara EE di Blimbing. Gerejanya masih tumapel, ini belum ada. Kenapa di Blimbing? Karena 3 hari berturut-turut enggak mungkin pakai tumapel karena gantian. Saya masih ingat itu yang ngajar Pak Emil Andreas begitu. 3 hari saya ikut. Teman saya EE di sebelah saya itu AI Wawa. Saya masih ingat Ai Wawa, Ai Miing. Jadi bayangkan saya masih kelas 2 SMA itu duduk sama para tua-tua itu. Hari ketiga saya pulang, baru saya sadar, orang Kristen itu disebut orang Kristen karena dia punya keyakinan. Kalau dia mati, hidupnya dipastikan tuh masuk surga, bukan karena dia berbuat baik. Tetapi karena anugerah dan kasih karunia Tuhan. Bayangkan saya dengar cerita sekolah minggu itu sudah ratusan kali kan. Masuk remaja, apalagi. Tapi baru kelas 2 SMA, pikiran itu dibuka. Enggak tahu siapa yang menggerakkan, orang tua, enggak. Papa saya masih muslim waktu itu. Masih muslim. Ya toh, kakak saya sama, kita juga ke gereja sama.
Ya toh, Bapak Ibu, coba kita pikirkan begitu. Tidak nampak begitu, tapi dia punya peran penting, punya peran besar begitu, karena Yesus yang menjanjikan itu. Dikirim Roh Kudus untuk menobatkan banyak orang, untuk menggerakkan hati orang, untuk membuka hati orang, untuk tahu dan kenal kebenaran. Bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Bapak Ibu, iman Kristen kita harus sampai final di sini. 10, 12 murid Yohanes Pembaptis tidak bisa disebut orang Kristen karena dia hanya ngerti baptisan Yohanes. Tetapi ketika dia percaya Yesus lalu dia memberikan dirinya dibaptis, maka dia disebut orang Kristen karena memastikan imannya di dalam Kristus, jaminan keselamatan hidupnya. Ini penting Bapak Ibu. Kita boleh punya komsel, kita boleh bergereja, kita boleh melayani. Tetapi kita harus memastikan bahwa iman kita sampai satu titik final. Yesus satu-satunya jalan keselamatan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Coba kita bayangkan. Saya tadi tuh pengennya mau satu remaja bawa ke sini gitu ya. Coba pikirkan nih otaknya ini ada apa? Orang tua tahu semua? Belum tentu. Siapa yang bisa membelokkan pikirannya? Orang tua sampai mana? Apalagi sesuatu yang bersifat rohani begini. Kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, orang tidak akan menemukan bahwa anugerah dan keselamatan dan kasih karunia itu diberikan Tuhan kepada kita. Siapa yang bisa membelokkan hati dan pikiran manusia yang jatuh di dalam dosa, lalu bertemu dengan Tuhan yang benar? Siapa yang bisa membelokkan hati manusia dan keyakinan manusia bahwa perbuatan baik itu bisa menyelamatkan hidupnya, lalu kepada satu keyakinan Yesus saja yang bisa menyelamatkan hidup kita dari dosa? Pekerjaan Roh Kudus. Siapapun kita di sini, kita punya kesamaan yang sama. Ketika kita percaya Kristus, itu semata-mata pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kita sampai kepada satu keyakinan dan kepercayaan Yesus satu-satunya juru selamat hidup kita. Lalu kedua, masih yang pertama Bapak Ibu, pertobatan. Pertobatan itu artinya kita bisa salah, lalu kita bisa memperbaiki kesalahan. Jadi bukan pertobatan kelahiran baru. Kelahiran baru itu status kita diberikan yang baru. Kita anak Allah, kita orang Kristen. Tetapi pertobatan sebagai orang-orang percaya yang sudah ditebus tidak sempurna. Tetapi justru karena tidak sempurna, dia harus bertumbuh. Dan itu pertolongan Roh Kudus. Rasul Paulus bukan orang baik. Saulus jadi Paulus ini bukan orang baik. Orang yang buruk, orang yang jahat. Lalu ketika dia mengalami kelahiran baru, dia menunjukkan imannya. Dan melakukan yang berbalik dari yang sebelumnya. Dia punya kemampuan berbicara sangat bagus, sehingga dia bisa meyakinkan imam besar di bait suci untuk menangkap orang-orang Kristen begitu. Dia punya pengetahuan yang sangat bagus begitu untuk menggerakkan orang-orang lalu melihat Stefanus dihukum sampai mati. Itu Saulus. Tetapi ketika dia mengalami kelahiran baru, percaya Yesus dan dia dibaptis dalam Roh Kudus, hidupnya itu menyaksikan buah imannya. Dia tahu itu sebuah kesalahan. Dia tahu dia harus bertumbuh dalam ketidaksempurnaannya. Tetapi hidupnya itu menghasilkan buah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ayat 8. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadah di situ dan mengajar dengan berani. Dan seterusnya. Satu cuplikan yang dimasukkan di dalam catatan ini begitu. Paulus begitu dulu dengan berani menangkap orang Kristen, dengan berani mengajarkan keyakinannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mungkin punya kisah yang berbeda dengan Paulus. Tidak harus sama, tidak harus seburuk Paulus, begitu kan? Tetapi Tuhan selalu berbicara dalam situasi-situasi yang sederhana untuk memperbaiki kita. Supaya kita mengalami pertobatan. Itu penting. Itu penting. Itu penting. Kita bisa menangkap peristiwa-peristiwa penting, istimewa dan besar begitu. Tetapi Roh Kudus juga bisa menolong kita dalam pertobatan kita, dalam
hal-hal sederhana, dalam hal-hal kecil, dan itu mengoreksi kita untuk jadi baik. Dan itu mengoreksi kita sehingga iman kita menghasilkan buah yang baik. Kemarin saya itu marah besar Bapak Ibu. Anak saya ini persiapan namanya PAS, penilaian akhir semester. Persiapan seminggu lah, minggu depan ini sumatif. Kita punya deal, 2 minggu ini no tab, no game. Jadi tidak ada tab dan tidak ada game. Saya baru tahu, anak-anak kelas 4 gini, tidak boleh ada tab tuh tangannya saya gini-gini. Pak, bolehkah main? Jadi loh kok kamu tuh mau nari apa gemeter ya Pak? Karena sudah kebiasaan sehari 2 jam gitu, ketika di stop gitu, itu tangannya segini. Pak, mak kok nganggur ya? Saya bilang, tapi saya biarkan. Tapi kemarin itu puncaknya, jadi kalau lagi belajar, kalau mau main tab, stop dulu minta izin. Kalau sampai ketahuan curi waktu, lagi belajar main game, maka selama liburan tabmu akan menghilang. Dan setelah liburan tabnya muncul dengan aplikasi-aplikasi yang terbatas. Saya lagi masak, kok di kamar ada suara kayak YouTube gitu. Wah ini Minecraft ini. Lalu saya pelan-pelan, loh ya apa sih, saya bilang gitu ya. Tapi ini bahasanya masih halus. Marah muntap. Udah tabnya saya ambil, saya matikan. Nanti malam aplikasi papa hilangkan semua. Setelah liburan kamu baru boleh ambil tab. Lalu saya masak lagi. Lalu dia ngikuti saya, Pak, minta maaf ya. Yes nanti aja, gak usah ngomong. Terus dia dari dapur dia keluar, masuk kamar mandi, dinyalakan. Saya pikir kencing ini balik. Saya tunggu 10 menit gak keluar-keluar. Loh kok nangis, di kamar mandi itu nangis kenceng. Waduh. Jadi saya nunggu di pintu, Mak, ayo keluar. Gak ada suaranya, Mak, keluar. Lalu saya bilang, Papa hitung sampai 3 ya. Baru nomor 2, 1, 2, keluar. Nangis lalu saya dirangkul. Saya, aduh, iya. Kata-kata saya terlalu kasar dan tajam. Melukai anak saya. Saya punya alasan sebenarnya. Kamu melanggar aturan gitu. Tapi saya tahan di mulut saya. Ya. Seperti ada suara, Son, umurmu tuh 51. Anakmu 10 tahun. Ya toh? Kalau kamu yang nakal, kan nggak lucu. Bapak Ibu kalau umur kita sudah 40-50 tahun lah itu. Saya diceritai Pak Bambang ini. Kok Bambang ini? Kalau umur 50 tahun loh, nakal nggak lucu. Saya ingat iya, kalau anak-anak nakal itu lucu. Loh betul nggak? Ayo kalau ke rumah saya, misal saya keluar, saya gembok. Bapak Ibu ke rumah saya nggak ada lalu naik pagar gitu. Lucu apa konyol? Konyol toh. Kalau anak saya masih gak apa-apa. Tetangga-tetangga bilang ya wis itu kan anak-anak kan gitu. Tapi kalau sudah besar gitu, melakukan kenakalan-kenakalan seperti itu sudah gak lucu begitu. Aduh. Ya. Kata-katamu perhatikan. Itu bisa melukai dia. Kenapa enggak diturunkan tensinya? Kalimatnya dipilih yang bagus. Bapak Ibu, siapa yang bisa ngoreksi gitu tuh? Saya lebih kuat dari anak saya, ya toh? Kalau hari itu masakannya enggak saya teruskan, dia enggak makan, iya toh. Saya lebih kuat secara logika, saya jauh lebih kuat begitu. Anak-anak takut karena ototnya masih kecil. Ada suara, Son, ingat, itu anakmu masih 10 tahun. Kata-katamu melukai dia. Kata-katamu terlalu keras. Dia salah, iya. Tapi kata-katamu terlalu keras sehingga hatinya terluka. Lalu, yuk duduk, kita ngobrol terus. Kita minta ampun sama Tuhan. Maafkan Papa ya. Bapak Ibu,
Kita bisa melakukan banyak hal yang buruk dan salah, dan sering kita nggak sadar. Betul enggak? Betul. Roh Kudus diberikan supaya kita mengalami pertobatan dari yang sederhana-sederhana itu. Dan itu mengikis karakter kita menjadi karakter orang Kristen yang lahir baru. Saudara seiman, Tuhan juga bisa pakai kita untuk ngasih tahu, kamu salah, kamu tidak benar. Bahkan anak kita juga Tuhan bisa pakai untuk mengingatkan, cara mendidik kita itu salah. Roh Kudus menolong kita menjadi orang Kristen yang terbuka hidupnya. Anak-anak bisa melihat dengan telanjang bagaimana orang tua memberikan contoh-contoh hidup Kristen bukan saja yang baik. Tapi dari sebuah kesalahan itu orang tua mengakui, aku salah, minta maaf. Dan kita diperbaiki. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yakinlah Roh Kudus tidak akan membiarkan kita ketika kita sudah mengalami kelahiran baru. Dia akan terus bersuara dan berbicara kepada setiap kita. Supaya kita mengalami pertobatan dari kenakalan-kenakalan kita. Dari kesalahan-kesalahan kita. Supaya hidup kita itu dengan telanjang bisa dilihat orang lain. Bahwa saya orang Kristen yang mengalami kelahiran baru. Pengalaman rohani ini penting buat setiap kita. Teman-teman yang sudah ikut kelas kateksasi, apakah sudah bisa dipastikan mereka mengalami kelahiran baru? Berharapnya begitu. Ya toh, berharapnya begitu. Karena kelas kateksasi itu memberikan pengetahuan yang cukup. Tujuannya cuma satu. Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus satu-satunya juru selamat. Sampai di titik di situ, maka kateksasi itu berhasil. Kateksasi itu berhasil karena dengan dia lahir baru percaya Yesus, dia akan bertumbuh imannya. Roh Kudus akan tolong dia dalam ketidaksempurnaannya untuk menjadi lebih baik. Maka kiranya kita senantiasa harus terbuka ketika Tuhan dengan Roh Kudusnya berbicara kepada kita. Atau mungkin lewat orang lain. Untuk kita mengalami pertobatan di dalam kehidupan kita. Karena orang Kristen hidupnya harus terbuka. Ketika sudah lahir baru punya Roh Kudus, hidupnya harus terbuka. Disaksikan oleh sekitarnya. Kedua, Bapak Ibu, karya Roh Kudus dalam diri orang percaya adalah Roh Kudus memberi kita karunia rohani untuk memuliakan Tuhan. Wah, kita sudah sering bicara karunia rohani. Apolos di sini coba kita baca ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya toh? Setelah ini peristiwanya spontan Bapak Ibu. Bersamaan. Bukan ada urutan satu hari kemudian bernubuat dan berbahasa. Enggak. Ketika percaya, dibaptis, lalu berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Kalau berkata-kata dalam bahasa roh, itu karunia. Bisa berbahasa-bahasa surgawi yang tidak bisa diminta, yang tidak bisa dipelajari, yang tidak bisa disiapkan, yang tidak bisa direncanakan. Itu tiba-tiba karena Tuhan mau ngasih kepada orang di mana Tuhan mau kasih hari itu. Jadi kita pikirannya harus jelas. Ini tidak semua orang dapat. Tidak semua orang diberi. Namanya karunia spontan. Makanya di gereja kita tidak ada kelas namanya bahasa roh. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tapi itu ada. Bukan berarti kalau di sini ada bisa bahasa roh, sesat. Tidak juga. Silakan. Begitu. Kalau Rasul Paulus di 1 Korintus itu bilang, kalau di jemaat begini harus ada yang menerjemahkan. Kalau tidak ada, yuk ke ruang belakang sendirian. Itu ada aturannya. Tetapi ketika ini terjadi itu spontan. Mereka bisa berbahasa roh. Tujuannya cuma satu. Membangun tubuh Kristus dan menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Sama ketika mereka bisa bernubuat.
Bukan berarti menubuatkan 10 tahun lagi jadi apa, enggak. Dalam bahasa lain itu mereka mengajarkan berita-berita tentang kebaikan Allah. Tentang jalan keselamatan. Artinya bernubuat ini adalah mengajar. Mengajar. Memberitakan, berkhotbah, mendidik. Tentang pesan-pesan jalan keselamatan Tuhan. Bukan yang lain. Dan itu muncul. Dan itu pun terjadi spontan juga hari itu. Maka mereka melakukan itu. Para murid Yohanes Pembaptis punya skill berbicara. Kalau Bapak Ibu membaca 1 Korintus pasal 1, di situ muncul Apolos, di situ muncul Paulus. Apolos adalah orang yang disejajarkan hampir seperti Paulus, sehingga namanya itu tenar. Pandai berbicara, pengetahuannya sangat bagus, begitu. Maka dengan skill yang dia sudah punya begitu, Tuhan pakai skill itu. Bukan untuk cari keuntungan Apolos begitu. Bukan cari keuntungan Paulus, bukan. Supaya apa? Tubuh Kristus itu dibangun. 1 Korintus itu kan gereja kacau. Gereja kacau. Di gereja ada perzinahan. Di gereja ada penyelewengan. Di gereja enggak karuan semuanya begitu. Enggak karuan semua. Tetapi Apolos dipakai dengan skill yang dia miliki. Paulus dengan skill yang dia miliki. Skill mereka dipakai. Untuk apa? Membangun tubuh Kristus, untuk menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Itu yang disebut dengan karunia. Bapak Ibu, saya tadi pagi cerita kalau singer hari ini, yang khotbah Bu Agung misal, singernya saya sama Pak Andrew. Kira-kira apa pendapatnya Bapak Ibu? Singernya saya sama Pak Andrew, yang khotbah Bu Agung, yang WL Bu Agung. Kira-kira gimana ya itu ya? Oh biasa aja Pak Sony itu, dimaksimalkan aja daripada hambotanya duduk manis-manis kan gitu. Enaknya khotbah tok, singer gitu ya. Bapak Ibu, orang akan punya pikiran yang mungkin gini, memang gak ada lagi jemaat yang mau jadi singer. Memang gak ada jemaat yang mau terlibat dengan suaranya yang nanti akan dilatih begitu, lewat latihan, jadi singer. Wah itu kan bahaya. Padahal setiap orang itu diberikan karunia. Dengan apa yang dia punya begitu, itu untuk membangun tubuh Kristus. Menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Apapun yang kita punya, uang kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk siapa? Maka itu disebut karunia. Kalau di tengah-tengah pekerjaan, kita bisa memunculkan karakter Kristiani yang berbeda dengan orang lain. Itu karunia. Karena kita sedang menghadirkan karakter-karakter kerajaan Allah di muka bumi. Ketika kita melayani di sini, apa yang kita kerjakan itu memperbaiki dan menjadikan semuanya menjadi baik, itu adalah karunia. Tetapi kalau yang kita kerjakan kok semakin berantakan, kok semakin tidak karuan, itu bukan karunia. Itu kedagingan kita yang dipakai iblis untuk membuat situasi menjadi lebih buruk. Bapak Ibu mungkin kita akan berkata, aku tidak bisa main musik loh. Itu kan punya skill khusus seperti Pak Simin, loh Serif. Tapi kita di Bekasi satu yang semuanya punya. Kita punya bibir, kita punya mulut, kita punya lidah. Ya kan? Kita semuanya bisa ngomong selamat pagi, cauan, shalom gitu ya. Semua kita begitu, ada begitu ya. Tapi mulut itu bisa menjadi karunia. Ketika mulut itu dipakai untuk membangun tubuh Kristus. Nggak harus nyanyi, nggak harus berkhotbah. Tapi mulut itu bisa menyaksikan iman kita yang sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Mulut ini membangun atau tidak. Mulut itu merendahkan orang lain atau tidak. Mulut itu menghancurkan orang lain atau tidak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Iya toh? Loh aku gak bisa masuk STT. Ingatlah baik-baik. Mulut ini jauh lebih dahsyat.
Dan orang jauh bisa melihatnya. Apakah kita orang Kristen yang memakai karunia yang jasmani ini untuk membangun tubuh Kristus. Itu penting. Itu penting. Saya ingat kemarin saya terluka gitu ya. Anak saya terluka. Tapi kalau saya tidak mengakui itu sebagai sebuah kesalahan, saya akan menjadi orang Kristen yang hidup dengan ego saya. Ya, mulut, simple. Saya enggak mukul, saya enggak nendang. Enggak, mulut. Kita bisa menyaksikan Yesus itu lewat mulut kita. Kita bisa menyaksikan iman Kristen kita itu lewat mulut kita. Dan kita semuanya diberikan karunia itu. Simple kan? Tadi saya mau keluar dari garasi itu, tetangga sebelah itu temannya Mak. Sepedaan. Mak tuh ngomong, ayo ke sekolah minggu. Gitu. Enggak. Terus anak saya masuk. Terus saya nutup pintu keluar. Fik, ayo ke sekolah minggu. Enggak Om. Bapak Ibu kan dulinanai eling Tuhan. Misal gitu ya. Itu kata-kata itu bisa pedas kan gitu ya. Bapak Ibu, itu sederhana loh. Kita pakai mulut ngajak orang, ayo ke sekolah minggu. Mau enggak mau ya urusannya dia kan begitu. Tapi mulut itu bisa dipakai untuk kemungkinan yang lain. Ojo dulinanai lek minggu ya, gitu ya. Ke gereja. Bapak Ibu, anak itu bisa dalam situasi berbeda tuh bisa responnya berbeda juga. Ya toh, kita maksudnya baik, tapi itu sebenarnya sedang nyindir begitu. Mulut itu bisa kita pakai begitu untuk sesuatu yang kelihatannya semut begitu, yang mungkin baik begitu, tapi merusak. Bisa. Tuhan memberikan kita karunia mulut lidah ini untuk membangun tubuh Kristus, untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Kita bersyukur, kita menjadi orang percaya, itu bukan karena kebaikan saya. Lalu saya bisa menggerakkan seluruh hidup saya, iman saya kepada Tuhan. Karena Tuhan berikan kita Roh Kudus untuk menolong kita bertumbuh dalam ketidaksempurnaan ini untuk menjadi orang percaya. Kita sudah mengalami kelahiran baru dan kita diminta untuk menyaksikan iman kita lewat karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mulut kita, lidah kita, hidup kita. Apakah itu apakah itu membangun tubuh Kristus? Apakah itu menghadirkan kerajaan Allah? Dan itu tugas dan tanggung jawab kita. Maka hari ini ketika kita memperingati Pentakosta, kita diingatkan kembali. Hidup kita itu menyaksikan hidup kerajaan Allah di muka bumi ini. Apakah itu menyaksikan memuliakan Tuhan? Hidup kita itu dipakai dengan begitu terbuka dan bebas dilihat orang. Bahwa kita orang Kristen yang tidak sempurna, tapi sedang bertumbuh menjadi lebih baik. Tapi sedang bertumbuh menjadi lebih bagus. Sedang bertumbuh menjadi lebih benar. Dan itu adalah karya Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, tubuh yang penuh dengan kedagingan ini sudah Engkau selamatkan dalam anugerah dan kasih karunia-Mu yang besar. Untuk menghidupi iman Kristen kami tidak mampu untuk berjalan sendiri. Kami membutuhkan Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus. Supaya dalam ketidaksempurnaan kami, dalam kesalahan kami, dalam hal-hal yang lebih buruk dalam hidup kami selalu dipimpin Roh Kudus untuk menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, karena Engkau tidak membiarkan kami sendiri melewati situasi-situasi sulit dalam hidup ini. Engkau tidak membiarkan kami sendiri untuk mengubah diri kami. Tetapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk mengingatkan kami akan firman yang Engkau sudah berikan kepada kami. Supaya hidup kami dipimpin dalam terang kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan ke Bu Agung.